Saya paling Zamran Sandriang Yusana. Saya Muhammad Reza Adi Putra. Ikuti keseruan kita ya. A few moments later. I want you to stay till I'm in the grave, till I ride away, dead and buried, till I'm in the casket you carry. Hai teman-teman, sekarang kita sudah ada di Candi Brahu. Candi Brahu terletak di Desa Becijong, Trawulan, Kabupaten Mojokerto, Jawa Timur. Nah, karena kita mau tahu lebih lanjut tentang sejarahnya, kita mau wawancara petugas yang ada di Candi Brahu. Ikuti kita terus ya, let's go! Nama Brahu diduga berasal dari kata waharu atau warahu yang artinya bangunan suci. Disebutkan dalam prasasti Ala Santan yang ditemukan di sekitar Candi Brahu. Prasasti ini berasal dari masa pemerintah Raja Empu Sindok pada tahun 861 Saka atau 939 Masehi. Dibangun menggunakan batu bata merah berdana bujur sangkar dan menghadap ke barat. Pada atap terdapat sisa hiasan berdana lingkaran yang diduga merupakan bentuk stupa, menunjukkan latar belakang agama Buddha. Pelestarian Candi Brahu bagi masyarakat yaitu pemugaran dan pemeliharaan rutin oleh pemerintah, pemanfaatan sebagai pusat ritual Buddhisme, dan objek wisata bersejarah, serta pengawasan oleh Balai Pelestarian Cagar Budaya. Candi Brahu pertama kali dicatat oleh Wardenar pada tahun 1815 berdasarkan tugasnya dari Raffles. Catatan ini kemudian diuraikan oleh Raffles dalam bukunya History of Java pada tahun 1817. Dengan tentang siapa kita berbicara? Sini kita mau bertanya-tanya tentang sejarah yang ada di Candi Brahu. Kita mau mewawancara ya. Apa sejarah berdirinya Candi Brahu? Siapakah yang membangunnya? Kira-kira ini siapa, Pak? Bangunan suci untuk tempat pemujaan. Dimungkinkan penamaan Candi Brahu berasal dari kata itu, warahu atau waharu yang artinya bangunan suci tempat pemujaan. Di dalam prasasti Ala Santan itu juga dituliskan bahwa Candi Brahu itu dibangun pada masa kerajaan Majapahit Kambulan dengan raja bernama Kusindok. Itu kurang lebih kisaran tahun 939 Masehi. Tujuan pembangunan Candi Brahu itu apa? Tujuan pembangunan Candi Brahu sesuai dengan fungsi yang tertera di dalam prasasti Ala Santan sebagai bangunan suci untuk tempat pemujaan. Apa ciri khas dan keunikan arsitektur Candi Brahu? Candi Brahu tidak dilengkapi ornamen atau relik seperti candi pada umumnya, melainkan Candi Brahu memiliki prasasti yang berupa prasasti Sembaka Ala Santan berupa pernyataan tembaga. Jadi sejarah fungsinya bangun pada masa siapa, oleh siapa itu bisa tertera di prasasti Ala Santan. Terus ciri khas tersendiri Candi Brahu merupakan candi Buddha, karena salah satu karakteristik candi Buddha adalah menghadap ke barat. Jadi pada puncak candi ada kaki istiqomah. Ada peninggalan sejarah lain yang berhubungan Candi Brahu. Candi Brahu di dalam prasasti wisata terangkan bahwa Candi Brahu itu dari kecil, antara lain Candi Sino, Candi Budi, Candi Terang. Yang bisa kita lihat sekarang itu tinggal Candi Terang dan Candi Budi. Apa daya tarik wisata dari Candi Brahu bagi pengunjung lokal maupun mancanegara? Candi Brahu sendiri mempunyai karakteristik tadi ya sebagai tempat pemujaan yang sampai dengan saat ini masih dibuktikan sebagai tempat
tempat ibadah khususnya umat beragama Buddha dan juga sebagian dari umat beragama Hindu aliran Siwa. Bagaimana upaya pelestarian yang dilakukan pemerintah dan masyarakat terhadap Candi Brahu? Untuk pelestarian sendiri itu langsung di bawah kendali pemerintah pusat, dalam arti di Kementerian Kebudayaan pada Direktorat Pelindungan dan Pelestarian Cagar Budaya. Bagaimana kondisi lingkungan sekitar Candi Brahu di Trawulan? Kondisi lingkungan Candi Brahu itu selain berfungsi sebagai cagar budaya juga mempunyai potensi wisata yang secara tidak langsung memiliki korelasi untuk meningkatkan perekonomian warga sekitar karena berdampak bagi UMKM segala macam, jadi mereka juga bisa melakukan aktivitas niaga untuk pengunjung cagar budaya dan sebagainya. Kira-kira hasil daerahnya itu seperti apa? Hasil daerah, kalau hasil daerah yang pertama dari segi pendapatan asli daerah otomatis kan ada income untuk pemerintah daerah. Demikian pula untuk perekonomian warga sekitar, salah satunya kan juga untuk membuka lapangan pekerjaan juga dengan adanya candi yang dibuka untuk potensi wisata, tentunya warga sekitar bisa membuka UMKM, warung, jual souvenir dan sebagainya. Secara tidak langsung itu kan menjadi mata pencarian mereka. Oke, terima kasih ya Pak sudah mau ditanya-tanya bicara di sini. Nah, itu dia hasil dari wawancara kita bersama Bapak. Bapak Dian adalah salah satu petugas yang ada di Candi Brahu ini. Sekian dari kita. See you next time. Bye bye.